Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Andreas Anantoliza. Pada kesempatan kali ini, kita akan memasuki materi pertemuan ke-6, yaitu akan membahas mengenai bahasa pemrograman JavaScript. Nanti kita akan mengenal apa itu JavaScript dari aspek sejarahnya, dari fungsinya, bagaimana cara menggunakannya, dan kita akan mencobanya pada code editor, bagaimana mempraktikkannya. Tapi sebelum itu saya akan mengenalkan dulu apa itu JavaScript. Nah, pengenalan JavaScript. Apa itu JavaScript? JavaScript sebelumnya dikenal dengan nama LiveScript. Jadi sebelum memiliki nama JavaScript, namanya adalah LiveScript. Dikembangkan pertama kali pada tahun 1995 di Netscape Communication. JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses pada sisi klien, sehingga kemampuan dokumen HTML menjadi luas. Nah, maksudnya di sini JavaScript itu bisa dituliskan pada tag HTML atau di dalam kode HTML, agar kemampuan dokumen pada HTML itu bisa menjadi lebih luas atau dynamic. Nah, fungsi JavaScript atau JS disebut juga sebagai kode potongan kecil atau script yang digunakan untuk mendinamisasi halaman web. JavaScript dapat melakukan banyak hal, diantaranya mengatur pewaktuan atau timer di web browser, kedua mengatur jendela di web browser, tiga melakukan komunikasi ke web server atau AJAX. Istilah JavaScript, VBScript, JScript, dan sebagainya. Istilah script ini mengacu kepada kode-kode program kecil atau potongan kode kecil. Nah, there is no real correlation between Java and JavaScript. Jadi tidak ada hubungan yang bermakna atau relasi antara Java dengan JavaScript. Sepengetahuan saya, JavaScript hanya terinspirasi oleh kesuksesan dari Java sehingga menamakannya JavaScript. JavaScript ini lebih fokus digunakan pada pengembangan web. Java ini beda lagi. Bagaimana cara menuliskan kode JavaScript? Nah, setiap kode JavaScript yang dituliskan itu diawali dengan struktur JavaScript. Struktur JavaScript itu sebenarnya simpel. Hanya ada tag pembuka seperti script, lalu tag penutup script. Nah, di antara tag pembuka dan tag penutup di sinilah kita menuliskan argumen atau pernyataan. Kurang lebih seperti itu, tidak begitu sulit. Nah, aturan penulisan kode JavaScript kurang lebih seperti ini. Ada 4 aturan. Yang pertama, langsung di dalam tag HTML menggunakan atribut JavaScript void on page with close. Ini kira-kira jika menuliskan JavaScript atau kode JavaScript menggunakan atribut di dalam tag HTML. Yang kedua, di dalam tag body menggunakan tag script body, lalu di antara tag pembuka dan tag penutup body ini kita menempelkan lagi nih tag pembuka script dan tag penutup script, lalu menuliskan argumen di sini. Nah, dokumen .write ini adalah argumen. Yang ketiga, di dalam tag head menggunakan tag script. Nah, dia dituliskan di antara tag pembuka head dan tag penutup head. Strukturnya kurang lebih seperti ini. Dan keempat, di luar kode HTML, kemudian dipanggil menggunakan tag script. Nah, cara nomor 4 ini paling sering digunakan, lebih banyak digunakan. Cara terpisah di luar kode HTML. Nah, cara memanggilnya seperti ini. Script dia mencantumkan source atau src. Nah, itu 4 cara penulisan kode JavaScript. Nah, kita memasuki tentang variabel JavaScript. Nah, apa itu variabel JavaScript? Apa itu variabel? Variabel itu adalah pengenal yang digunakan untuk menampung suatu nilai. Nilai variabel dapat diubah selama program berjalan. Variabel di JavaScript dideklarasikan dengan kata cadang atau keyword var.
Nah, seperti ini kira-kira sintaksnya. Nah, di sini itulah salah satu keunggulan dari JavaScript. Kita tidak perlu menuliskan tipe data karena dia bisa langsung mengenali tipe datanya melalui nilai yang ditampung oleh suatu variabel. Nah, cara mendeklarasikan variabel itu kita harus mengawalinya dengan var x, y, z, seperti itu kira-kira. Nah, variabel tadi sudah dijelaskan, identifier yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Variabel itu menyimpan nilai. Nah, syarat variabel. Nah, dalam menuliskan variabel di JavaScript itu memiliki syarat aturan penulisan seperti itu kira-kira. Nah, nomor satu, variabel itu harus diawali oleh abjad. Jadi nggak boleh angka, nggak boleh apa. Diawali oleh abjad, huruf. Lalu garis bawah atau tanda dolar. Kedua, karakter kedua bisa abjad, garis bawah, tanda dolar atau angka. Dan yang ketiga, tidak berisikan karakter khusus seperti ini. Tanda lebih kecil dari, lebih besar dari, tanda bintang, backslash, plus, minus. Karena simbol-simbol ini memiliki arti di kode JavaScript. Nah, ini sebagai operator memiliki arti sendiri. Jadi tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Nanti akan dijelaskan apa itu operator pada slide berikutnya. Beberapa perintah pada JavaScript dan fungsinya. Nah, contohnya seperti ini. Document.write Pikom Unica. Nah, di sini perintah JavaScript ini adalah untuk mencetak string atau Pikom Unica, string Pikom Unica. Dan ini yang disebut dengan metode pada JavaScript. Write adalah metode. Dan komentar yang pakai backslash seperti ini bisa dituliskan dengan dua cara, yaitu secara inline dan multiline. Inline comment dengan simbol backslash 2 kali, multiline dengan backslash bintang dan diakhiri dengan bintang backslash. Next, operator. Operator pada JavaScript adalah simbol yang digunakan untuk mengeksekusi operan. Misalkan ada pernyataan Y sama dengan A kali X. Nah, ini dibaca kali kalau pada JavaScript. A kali X kali 2. Artinya kalau kali 2 kali, tanda bintang 2 kali itu artinya pangkat. Tambah B kali X tambah C. Maka operator adalah sama dengan operatornya ini tanda ini. Sama dengan tanda bintang dan tanda plus. Sedangkan operannya adalah variabel ini yang abjad ini. Nah, di sini sudah dijelaskan tanda sama dengan itu untuk memberi nilai atau assignment aritmatika, operator aritmatika seperti tanda tambah, plus, minus, tanda bintang, backslash atau untuk membagi, tanda persen untuk operasi modulus, dan tanda bintang 2 kali tanda untuk pangkat perpangkatan. Lalu operator relasi seperti ini kira-kira ada lebih kecil, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Keempat, operator boolean atau logika. Ini ada and, ada or, ada not. Nah, yang kelima, kenaikan atau penurunan nilai. Nah, ini sering disebut dengan increment dan decrement. Misalnya tambah-tambah, kalau plus dia itu tambah 1, kalau minus dia dikurang 1. Lebih sering digunakan pada perulangan. Karena penyingkatan, ada plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan. Nah, penyingkatan ini maksudnya gini. Misal ada suatu ekspresi X sama dengan X kali 2. Nah, dengan penyingkatan ini kita tidak perlu menuliskan sepanjang itu. Cukup dengan X bintang sama dengan 2. Itu sama dengan artinya X sama dengan X kali 2. Yang dimaksud dengan penyingkatan. Lalu penggabungan string. Nah, setiap
penggabungan atau menggabungkan nilai dengan string digunakan tanda plus. Jadi ini bukan operator yang untuk menjumlahkan atau aritmatika. Dia hanya untuk menggabungkan teks dan nilai dari suatu variabel. Misalnya kita ingin mengetikkan nilai luas segitiga adalah, lalu kan itu kan string, lalu kita gabungkan dia dengan nilainya dengan tanda plus ini. Oke, untuk percobaan nanti kita akan mencoba latihan membuat transaksi pembelian di suatu Alfamart, di mana seorang pelanggan membeli satu barang atau banyak barang dan di kemasan tersebut telah tertera harga barangnya.